Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kamu di channel Berkah Rojokoyo Farm. Hari ini kita hari kedua di Lembu Damar Turi Lamongan. Kita akan proses pembuatan pakan silase bahan baku dasar rumput pakcong. Seperti apa nanti prosesnya teman-teman bisa lihat videonya sampai habis ya. Yang baru gabung bisa subscribe channel Berkah Rojokoyo Farm ini dan jangan lupa bunyikan loncengnya biar teman-teman bisa proses pembuatan pakan silase biar nggak busuk itu nanti proses seperti apa. Oke, ikuti video Kang Mus. Teman-teman bisa lihat ya, di depan teman-teman semuanya untuk bahan baku sudah disiapkan. Ini kurang lebih 4 pickup lebih lah. Terus untuk mesin choppernya sudah disiapkan. Jadi untuk pertama kita proses penchopperan pakai mesin chopper yang satu ini. Nanti mau tambah mesin chopper satu lagi. Jadi proses awal kita penchopperan sesuai kebutuhan ternak. Nanti ada dua tipe. Yang pertama untuk yang pakan domba, kambing domba, kita pakai mesin kecil atau untuk hasil cacahannya yang kecil. Terus yang kedua untuk silase pakan sapi yang mesin cacah pakai yang hasilnya kasar. Jadi sesuai permintaan di Lembu Damar Turi Lamongan ini. Jadi proses pembuatan pakan silase rumput pakcong ini nanti kita buat dua versi. Jadi Kang Mus mau nyoper dulu teman-teman. Teman-teman bisa lihat videonya sampai habis. Proses pencoporan sudah selesai. Untuk hijauan yang kita akan silase ya ini di kandang Lembu Damar, yaitu rumput pakcong. Kalau usia kurang lebih 2,5 bulan lebih lah, karena batang sudah agak keras. Kalau kadar air juga cukup rendah, karena setiap daerah untuk sejenis rumput pakcong ini pertumbuhannya sesuai tanah itu beda-beda. Jadi di Lembu Damar ini untuk jenis pakcongnya setelah dicopper secara lembut segini, jadi kadar air dia akan keluar. Jadi nanti kita akan kasih bahan kering kurang lebih 20% minimalnya, atau yang dulu pernah Kang Mus sampaikan ke teman-teman pembuatan silase pakcong yaitu 30%. Namun untuk pada kesempatan video kali ini kita akan tambahkan 20% bahan kering. Untuk di lokasi Lembu Damar ini kita pakai kulit kopi untuk penyerapannya. Jika teman-teman punya bekatul atau dedak padi bisa juga dicampur. Misal 5 kilo bekatul atau dedak padi, 15 kilonya itu untuk kulit kopi. Jadi untuk proses pembuatan pada kesempatan kali ini kurang lebih nanti total jadinya 300 kilo. Jadi kita pakai bahan kering kurang lebih 60 kilo. Itu ya teman-teman. Jadi kita proses pembuatan pakan silase di kesempatan video kali ini. Untuk langkah yang pertama setelah selesai popper, yaitu kita campurkan bahan kering dari kulit kopi. Nanti kita proses pemerataan di atas rumput pakcong ini. Oke, kita pemerataan untuk kulit kopinya. Jadi kita ratakan untuk bahan kering dari kulit kopi sebagai media penyerapan bahan kering. Perlu teman-teman ketahui, jadi proses pembuatan pakan silase rumput pakcong ini jika tidak diimbangi dengan bahan kering pasti busuk. Nah, kita tanyakan langsung sama masnya. Informasinya kemarin ke saya pernah buat silase pakcong, katanya busuk. Bener apa enggak? Gimana Mas? Kemarin katanya buat silase rumput pakcong, apa bener busuk? Iya bener Mas. Itu bahan bakunya jenengan apa saja? Pakai
Gula tetes, E4. Udah. Oh, berarti itu masuknya fermentasi berarti. Iya. Bukan silase. Kalau silase kan hanya sebatas pengawetan hijauan pakan ternak waktu hijauan pakan ternak melimpah. Jadi jika ditambah E4 ataupun tetes, itu termasuknya proses pembuatan pakan fermentasi. Nah, jika kita pembuatan pakan silase sejenis rumput pakcong, gama umami ataupun sejenis lainnya ataupun odot, jadi kita wajib menambahkan bahan kering. Jika tidak, jadi akan busuk seperti itu. Dan proses pembuatan pakan silase itu tidak perlu tambah gula ataupun tetes tebu atau molase. Jadi cukup hijauan pakan ternak kita awetkan, kecuali kadar airnya tinggi kita serap minimalnya 20% untuk sejenis rumput pakcong, rumput gajah, kolonjono ataupun sejenis lainnya. Karena apa? Kadar airnya tinggi, jika kita tidak campur pasti akan busuk. Berbeda halnya dengan kita proses pembuatan pucuk teben jagung ataupun jagung manis atau teben jagung usia 60 ke atas lebih. Jika kita langsung copot dan kita simpan pasti akan berhasil atau tidak busuk. Jadi itu perbedaan proses pembuatan pakan silase. Selesai pemerataan kulit kopi atau bahan kering, nah baru kita campur sedikit terlebih dahulu untuk cross check kadar airnya. Jadi kita campur seperti ini. Jadi kulit kopi, rumput pakcong ini sudah merata. Setelah itu kita cek kadar air, paling mudahnya itu kita genggam. Jadi kita tekan kuat-kuat. Jika memang tidak keluar air, nah di tangan juga basah pun nggak seberapa karena bahan keringnya kulit kopi. Berbeda dengan bahan seperti dedak ataupun polar. Jadi ini lebih dari cukup untuk proses pembuatan pakan silase dari jenis rumput pakcong. Kita campur secara merata. Nah, setelah nanti kita campur, baru nanti kita simpan di dalam silo atau tempat penyimpanan untuk proses pembuatan pakan silase rumput pakcong ini yang kita campur dengan bahan kering kulit kopi. Jadi simpel banget untuk kita menyiapkan sumber pakan pengenyang dari bahan baku rumput pakcong diimbangi dengan serat dari kulit kopi. Jadi untuk kejelasannya teman-teman bisa langsung praktek langsung ataupun bisa main di kandang Kang Mus di Purwodadi Grobogan, atau kalau memang mau berkunjung di Lembu Damar ini ya bisa konfirmasi langsung di tuan rumahnya. Nanti bisa ketemu sama juragannya langsung, minta izin boleh masuk apa tidaknya. Selesai pencampuran, kita masukkan dalam tong. Oke, kita isi 1 angkatan sampai 2 angkatan, baru nanti kita injak-injak dipadat secara penuh. Baru nanti kita isi sampai penuh dan nanti kita tutup seperti biasanya. Dan nanti di atas sendiri nanti kita kasih bahan kering seperti begatol atau konsentrat untuk penyerapan kadar airnya. Oke, setelah terisi penuh kita rapatkan dan kita kunci pakai klem. Jadi seperti ini hasilnya. Jadi setelah pengisian penuh dari percampuran rumput pakcong dan kulit kopi untuk penyerapannya, atasnya kita kasih bahan kering, dedak bisa, polar bisa, bahan lainnya juga bisa. Jadi untuk penyerapan semisal nanti kadar airnya terlalu tinggi. Setelah selesai nanti kita tong balik seperti ini teman-teman, bisa lihat. Jadi posisi tong terbalik, ya, nanti fungsinya untuk penekanan klem. Misal klemnya itu kurang rapat, jadi nanti bisa rapat. Dan kita peram untuk proses pembuatan pakan silase rumput pakcong ini minimal 21 hari sampai 30 hari ya. Jadi biar hasilnya tetap maksimal. Kalau teman-teman buatnya skala besar, nanti pakan atau waktu
penyimpanan 21 hari itu tidak akan lama, jadi akan simpel. Jadi fungsi untuk pakan silase ini sebagai pakan tambahan, sebagai pakan pengenyang saja. Jadi yaitu teman-teman, untuk proses pembuatan pakan silase di Lembu Damar Turi Lamongan, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Tetap semangat beternak ruminansia, baik domba, kambing ataupun sapi ataupun lainnya. Dari kamu sekian, dan saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai akhir. Buat teman-teman yang masih kebingungan proses pembuatan pakan, jangan segan-segan atau sungkan untuk WA nomor Kang Mus di bawah ini. Salam sukses dari Berkah Rajogoyo Farm, sukses untuk Lembu Damar Turi Lamongan. Dari Kang Mus, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.